Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku guys. Makasih udah klik video ini ya guys. Kali ini aku bakal cerita tentang apa itu gitar. Judulnya siapa yang mainkan gitar? Langsung aja yuk. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun lalu di tempat tinggalku, Klaten. Pada suatu malam, aku dan beberapa temanku berencana untuk begadang di rumah karena kebetulan malam itu malam minggu. Salah satu temanku, Yana, cukup istimewa. Dia seperti punya indera keenam. Yana bisa melihat bahkan berinteraksi dengan makhluk halus. Setelah beres nongkrong di sebuah warung yang sudah menjadi langganan kami, dan kebetulan tempatnya hanya beberapa ratus meter dari rumahku. Aku dan seluruh temanku segera bergegas menuju rumahku. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Yana berkata, ada hantu tuh di dekat pohon kelapa, katanya. Alah, ada-ada aja. Di sini nggak pernah ada kejadian yang begitu, Yan, balasku. Nggak percaya? Nanti aku bawa ke rumah hantunya ya. Yana kembali mencoba meyakinkanku. Sok aja, siapa takut, ujarku sambil sedikit tertawa. Aku tahu Yana tak pernah melakukan hal-hal aneh selama ini. Tapi kalimat terakhir Yana itu sedikit membuat bulu kuduku merinding. Akhirnya kami semua sampai di rumah. Kamarku cukup besar dan setiap berkumpul jumlah kami banyak. Jadi rumahku selalu menjadi tujuan utama tempat ngumpul di malam minggu. Meski berkumpul, kami selalu melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang menonton TV, bermain kartu, catur, hingga cuma sebatas ngobrol-ngobrol sambil minum kopi dan merokok. Agi, salah seorang temanku yang lain, seperti biasa asyik bermain gitar. Memang cuma Agi yang bisa main gitar di antara kami semua. Suaranya pun bagus dan pandai bernyanyi. Jadi kehadiran Agi selalu menjadi salah satu hiburan gratis ketika kami berkumpul bersama. Malam pun semakin larut. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan jam 12 malam, dan kami masih asyik begadang. Tiba-tiba aku teringat ucapan Yana tadi. Aku pun merasa penasaran. Yan, katanya mau bawa hantu ke rumah. Mana, kok nggak ada? Emang nggak ada kan? Tanyaku dengan penuh rasa penasaran pada Yana yang sedang asyik bermain kartu. Yana tersenyum sambil berkata, udah di depan. Cuma tinggal aku suruh masuk aja. Dia yang tadi ada di dekat pohon kelapa. Teman-temanku yang lain tertawa sambil menakut-nakutiku. Nah, nanti kamu aja yang bukain pintu ya, ujar Agi sambil tertawa. Aku pun ikut tertawa. Kami pun kembali ke kesibukan kami masing-masing. Sekitar jam 1 malam, Yana pamit pulang. Memang jadi kebiasaannya untuk selalu pulang ke rumah dan tak pernah ikut begadang sampai pagi atau menginap di rumah orang lain. Aku pun mengantarkan Yana ke depan rumah dan Yana pun pergi. Sekitar pukul 2:30, kami semua bersiap untuk menikmati sesuatu bersama-sama, yaitu nonton bola. 2:30. Aku dan teman-temanku termasuk Agi berkumpul dan duduk di depan TV. Dan acara bola di TV pun dimulai. Tak ada yang asyik sendiri ketika acara bola sudah dimulai karena bisa dibilang kami semua adalah bola mania. Setelah sekitar 30 menit kami yang sedang asyik duduk, tiba-tiba kami mendengar suara seseorang memainkan gitar. Tempat biasa menyimpan gitar itu ada di belakang kami. Lagi asyik begini kok Agi main gitar, pikirku. Dan sepertinya Agi sudah mulai mengantuk.
karena permainan gitarnya aneh, jelek dan tak beraturan. Baru saja aku berniat meminta Agi untuk berhenti memainkan gitarnya, tiba-tiba Agi muncul dari ruangan samping tempat WC kamarku berada sambil berkata, "Siapa sih yang mainin gitar? Kok jelek banget?" Aku pun kaget bukan main, karena aku yakin Agi yang sedang bermain gitar. Pertanyaan Agi membuat kami semua menoleh ke belakang. Dan disitulah dia. Bocil itu berdiri tepat di samping gitar, dan dia menatap ke arah kami. Wow, guys, aku syuting setengah satu guys, setengah 12, merinding banget gak sih? Kalau kalian punya cerita yang menarik, langsung aja kirim ke komentar atau ke email aku ya. Aku mau coba cerita kedua. Masih ada nggak ya? Aku cari lagi. Wah, ini ada. Judulnya Tamu Tengah Malam. Namaku Ade. Aku seorang wanita yang berprofesi sebagai PRT. Cerita ini aku alami sekitar tahun 1988. Kala itu aku masih berumur 35 tahun dan sedang bekerja di rumah duda beranak dua yang juga adalah pengusaha asal Bandung. Majikanku baru saja pindah rumah. Rumahnya cukup nyaman meski sudah terlihat tua. Sudah setahun lebih aku bekerja di keluarga ini. Seperti kebanyakan PRT, kesibukanku sehari-hari adalah mengurus rumah dan semua yang ada di dalamnya, termasuk anak-anak. Usaha yang dijalankan majikanku membuatnya jarang berada di rumah. Hampir setiap minggu ia harus pergi keluar kota. Tak jarang dia pun pulang larut malam. Majikanku seorang pria yang sangat baik. Tak hanya bertanggung jawab dalam mengurus anak-anaknya, dia selalu memperhatikan semua pekerjaannya. Itulah yang membuatku betah bekerja. Meski hanya seorang PRT, aku merasa diakui sebagai bagian dari keluarga ini. Di rumah baru yang kami tempati, banyak tetanggaku yang menanyakan mengenai hal-hal aneh yang terjadi di dalamnya. Aku heran, karena aku tidak pernah mengalami hal-hal yang menurutku aneh. Malah aku merasa suasana rumah baru ini cukup hangat. Hingga pada suatu malam, aku terbangun dari tidurku begitu mendengar suara bel. Ada tamu, pikirku. Aku pun melihat jam dinding. Jam 1 malam. Mungkin itu bapak, ujarku dalam hati. Aku pun bergegas bangun dari tempat tidur dan menuju pintu. Benar saja, bapak pulang dengan membawa beberapa teman bisnisnya. Sekitar 4-5 orang. Bahkan aku mengenal sebagian dari mereka dengan baik. "Maaf membangunkan ya, Bi," ucap majikanku. Begitulah dia, tak seperti mereka yang pernah menjadi majikanku. Bapak selalu santun. "Tolong dibikinkan kopi dan ambil makanan buat tamu, Bi," kata bapak setelah dia mempersilahkan semua rekannya masuk. Mereka berkumpul di ruang tamu dan mulai berbincang-bincang. Aku bergegas menuju dapur dan menyiapkan kopi serta makanan ringan. Setelah selesai, aku pun menyajikannya. "Udah cukup, Bi, terima kasih. Sekarang Bibi boleh istirahat lagi. Besok kan harus mengurus anak-anak sekolah," ucap bapak. "Baik, Pak. Kalau butuh apa-apa lagi, bangunkan saya ya," balasku. Bapak mengangguk. Aku pun kembali ke tempat tidur dan kembali tidur. Suara azan subuh terdengar keras. Tak heran karena rumah majikanku berada tak jauh dari masjid. Aku beranjak bangun dan segera bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Ketika melewati ruang tamu, aku sedikit heran melihat semua minuman dan makanan ringan yang aku sajikan tadi masih terlihat rapi. Sepertinya belum diminum, bahkan seperti tak pernah disentuh sama sekali. Tapi aku tak pernah memikirkannya terlalu lama.
Hmm, dan segera menuju kamar mandi. Selesai melaksanakan sholat subuh, aku bersiap mengerjakan semua pekerjaan rumah. Uh, Benar saja, ketika membereskan ruang tamu, aku menjadi sangat yakin bahwa minuman dan makanan ringan yang aku sajikan tadi malam tak disentuh sama sekali. Semua tampak utuh. Tanpa pikir panjang, aku pun membereskan semuanya. Rasa heranku bertambah ketika hendak membereskan kamar Bapak. Karena Bapak tidak ada di sana. Mungkin Bapak pergi lagi, pikirku. Tapi, kenapa dia tak membangunkan aku? Dan siapa pula yang mengunci pintu, sementara pintunya terkunci dari dalam? Sambil terus membereskan rumah, pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Rasa heranku memuncak, dan aku begitu penasaran untuk mencari jawaban tentang apa yang terjadi tadi malam. Pagi pun tiba dan aku kembali disibukkan dengan mengurusi kedua anak majikanku ke sekolah. Setelah beres di sekolah, aku pun dan anak-anak kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, aku membereskan anak-anak, membiarkan anak-anak main di kebun samping rumah. Kebiasaan mereka setiap hari. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Aku sedang sibuk memasak ketika mendengar anak-anak berteriak memanggil Bapak. Papa, Papa. Oh, itu rupanya. Tampak Bapak pulang seorang diri. Jadi memang benar Bapak pergi lagi. Aku pun merasa sangat tenang. Sedikit tenang, semua rasa penasaranku sirna. Bapak tampak sibuk memeluk dan menciumi anak-anaknya sebelum akhirnya masuk ke rumah. Sudah masak, Bi? Anak-anak sudah makan? Tanya Bapak. Sudah, Pak. Ini Bibi lagi siapin buat makan malam, jawabku. Aku lihat majikanku duduk di ruang tamu dan menyalakan TV. Tampak jelas dia begitu lelah. Bisa dimengerti mengingat Bapak sudah 3 hari meninggalkan rumah untuk mengerjakan bisnisnya. Aku pun berinisiatif membuatkannya secangkir kopi dan menyajikannya kepada Bapak. Terima kasih, Bi, ucap Bapak. Bi, selama saya pergi, apa Pak Edwin kesini nggak ya? Ada ada Pak Edwin kesini nggak ya? Tanyanya. Pak Edwin aku kenal sebagai orang kepercayaan Bapak yang selalu disuruhnya mengerjakan banyak pekerjaan dalam bisnis yang Bapak jalani. Loh, bukannya tadi malam sama Bapak pulang bareng ke sini? Jawabku heran. Jawaban selanjutnya yang keluar dari mulut Bapak membuatku tersentak kaget, hingga aku menjatuhkan bagi yang sedang aku pegang. Tadi malam saya masih di Lampung, Bi. Kan baru pulang sekarang. Bibi ada-ada saja, ujarnya sambil tersenyum. Wah, terus tadi siapa guys? Kemarin malam beberapa orang datang ke rumah malam-malam jam 1. Makanya kalau kalian jam 1 malam jangan bukain pintu kalau ada orang dodok-dodok. Maksud saya ketuk pintu guys. Itu aja ya guys ceritanya. Udah 2 kan? Kalau kalian punya cerita yang menarik langsung aja kirim ya guys. Aku gak sabar banget bawain cerita kalian nih. Udah dulu deh. Terima kasih ya guys yang udah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.